warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, karena ini kan habis makan. Nanti kalau terlalu panjang dan terlalu semangat, nanti sayanya kalau orang sudah itu bilang rupuh. Nanti bapak ibunya juga tunduk. Kita mulai. Sebenarnya pendidikan dan kesehatan itu menjadi concern banyak masyarakat. Karena apa? Karena sampai ada orang buat buku bahwa orang miskin nggak boleh sekolah, orang miskin nggak boleh sakit kan gitu. Karena memang orang Indonesia bagaimana orang Asia pada umumnya ingin anaknya lebih maju gitu. Jadi ingin anaknya lebih maju. Berbeda dengan sebagian bangsa lain, meskipun diberi kesempatan yang sama, banyak juga untuk apa sih sekolah nanti juga bisa dapat bekerja dan lain-lain. Nah, pendidikan itu investasi. Bahkan saya bilang tadi ngobrol-ngobrol sama Pak Gunawan sama Mas Bahtiar bahwa saya di sini 70% untuk sewa rumah, tapi kalau di Indonesia 70% untuk bayar sekolah gitu. Karena kita ingin cari sekolah yang bagus gitu kan. Ada sekolah gratis tapi tidak bermutu kan gitu. Ya. Nah, sehingga yang isu pendidikan selalu sangat menarik di pilkada, apalagi di pilpres. Nah, berbicara masalah pendidikan, saya baca kedua-duanya sama. Saya coba baca yang dari draft dari sini, kemudian saya cek juga ke kantor, ada perbaruan karena ternyata juga setelah sepasang itu ternyata ada penyesuaian. Misalnya di Jokowi dengan JK banyak juga ngasih masukan karena mungkin kan Jokowi nggak tahu tentang nasional seperti apa, JK lebih tahu. Nah, Prabowo juga belum pernah tahu tentang nasional, dia pernah jadi komandan, tapi komandan batalion. Nah, Hatta Rajasa lebih tahu, dia ngasih masukan. Artinya masing-masing. Banyak orang gubernur sukses, dulu ada namanya Yogi S. Mehmet dari Jawa Barat, itu gubernur sukses Jawa Barat. Jadi di Menteri Dalam Negeri paling jelek. Banyak contoh misalnya kata yang namanya Menteri Dalam Negeri sekarang itu dan namanya Gamawan Fauzi itu dari mulai camat, kepala desa sampai gubernur sampai bupati, dia sampai dapat Bung Hatta Award terbaik gitu. Tapi ketika ke Jakarta dia bukan berhadapan dengan masyarakat, dia akan berhadapan dengan parlemen, berhadapan dengan instansi lain. Kalau dia jadi gubernur, jadi bupati, dia berhadapan ke bawah. Tapi di nasional jadi menteri, itu berhadapannya ke samping. Lu menteri apa? Menteri Dalam Negeri. Lu Menko. Lu mau apa? Ya kan? Istilahnya gitu. Jadi nggak gampang. Itu baru sesama menteri, belum nanti ke DPR gitu. DPR itu gerombolan, menteri sendirian. Gitu. Jadi tingkat tantangannya agak berbeda. Jadi ini yang saya katakan kedua-duanya sama, mengatakan bebas pungutan. Meskipun di yang perbaikan di Jokowi dikatakan berkomitmen. Jadi awalnya menyatakan ini, tapi selanjutnya berkomitmen karena tahu bebas pungutan 12 tahun itu bagaimana. Apakah seperti di Sulawesi Selatan dia bebas pungutan lalu anjlok kualitasnya gitu. Ya kan, karena apa? Karena misalnya SD pemerintah pusat udah ngasih dari sekarang juga. SD dikasih setiap siswa dikasih 600.000 lewat BOS. 580.000. Untuk SMP dikasih 790.000 lewat BOS. Tapi apakah bisa gratis? Semakin bagus semakin mahal. Semakin negeri semakin mahal. Gitu. Orang sekolah di UI lebih mahal dibandingkan di sekolah di Trisakti. Gitu. Apalagi program-program tertentu. Di ITB di sekolah bisnis lebih mahal daripada di Unpad. Kenapa? Karena ada permintaan orang tua, ada tuntutan, ada permainan dan lain-lain lah seperti itu. Iya. Saya pernah dimarahi karena kebetulan saya pernah jadi Kasubdit dengan tinggi Bu Sri Mulyani. Ini pendidikan udah tinggi naik, kenapa makin tinggi SPP? Karena saya bilang karena sederhana. Ketika UGM, ITB dikasih bangunan bagus, mahasiswa yang datang dari orang-orang kaya, terus dulu zaman saya nggak pakai AC, sekarang pakai AC, semua biayanya makin mahal. Ya. Jadi saya buat kajian waktu itu selama setahun, itu ada 23 perguruan tinggi yang saya pilih. Semakin banyak investasi pemerintah, semakin naik SPP. Karena apa? Karena tadi gedungnya makin banyak, investasinya banyak, makin banyak, rektornya juga harus lebih gaya kan gitu. Masa sih? Gitu. Ya, jadi ini agak susah. Untuk masalah pungutan, nanti ada saya contoh hitungan tahun 2008 dengan APBN sekarang aja itu nggak akan mampu. Gitu. Dengan APBN sekarang aja nggak akan mampu. Gitu. Nah, kemudian yang ini kemudian dia, jadi yang kalau ini Pak. yang punya. Nah, ini bebas pungutan. Ada pergeseran yang terbaru, ini di Nawasita, di yang terbaru sekarang
biaya pendidikan terjangkau. Jadi terjangkau kan bisa definisinya lebih halus, jangan terlalu bebas pungutan. Ya mungkin hasil diskusi kita terjangkau aja. Polisi asalnya mau di bawah Kementerian Dalam Negeri, setelah JK masuk dirubah tetap ada mandiri. Jadi ada proses dialog karena memang tadi tadilah pengetahuan bertambah terus diskusi lah gitu. Nah, tidak akan memberlakukan model penyeragaman pendidikan nasional termasuk di UN gitu. Ya, saya kira ini bagus, artinya SD SMP itu nggak perlu ada UN karena memang wajib belajar, dia kan sekolah aja. Cuma kalau SMA ada pertanyaan, kalau sampai SMA tidak ditilai secara nasional, khawatirnya Jawa Barat Jawa Timur gitu. Tadi seperti Gini rasio, yang satu melarat, yang satu makmur. Dan Gini rasio itu kalau dilihat detail statistiknya itu nggak akan bisa menggambar Indonesia. Karena apa? Miskinnya terlalu banyak, kayaknya sedikit. Jadi ketika ditarik muskul 4 itu lebih tinggi gitu. Jadi Indonesia lebih rendah dari Amerika, dari Gini rasio, tapi di realnya tetap lebih tinggi. Karena apa? Di Indonesia yang miskinnya banyak. Gitu. Kalau di itu ya Pak Bastian statistiknya tahulah distribusinya seperti apa. Itu jadi ujian kita itu adalah terlalu jauh gitu. Ada sekolah gratis, tapi di sekolah di Indonesia ada yang lebih mahal daripada di sekolah internasional di Eropa. Sekolah internasional secara umum itu sekitar 6.000 euro lah, 6.007 euro gitu. Kebetulan saya juga ada 2 anak di sekolah internasional, tapi ya karena mahasiswa bisa lagi murah-murahin. Nah, di Indonesia itu nggak dapat segitu. Saya tanya di International School di Jakarta, itu sudah 10.000 euro. Ya, 10 euro. Artinya sebulan TK aja udah ada yang sampai 50 juta. Jadi itu bayangan, jadi pendidikan jauh sekali perbedaannya. Sama juga seperti pelayanan kesehatan. Nah, tadi ini sudah diuraikan. Semua, saya tidak akan bicara total karena itu sudah diuraikan semua. Saya cuma akan mengatakan ada uang yang tersisa dari APBN itu sekitar 201 triliun. Ini dengan asumsi saya subsidi masih konservatif 211 sama 71. Ada yang di APBN di undang-undangnya seperti itu. Nah, kita punya uang 201, 2 calon presiden itu. Bisa apa sih 201? Sebenarnya nggak banyak apa-apa, karena 201 juga. Tadi ada yang nanya, itu belanja pusat apa? Itu belanja pusat itu, belanja pegawai pusat 277 itu hanya gaji dan tunjangan. Bagaimana dia makan siang? Bagaimana mobilnya? Bagaimana supirnya? Semakin sekarang pejabat makin banyak. Baru direktur naik sedikit aja sudah dibebel, harus dibawain sama ajudan kan? Nah, ini kan masalah besar. Bayangkan, zaman Pak Harto, saya hitung, itu yang nama eselon 1 itu hanya 597. Sekarang eselon 1 udah 4,5 ribu. Yang namanya eselon 1, pasti punya eselon 2. Eselon 1, jangankan di kementerian besar seperti Kementerian Pendidikan Nasional atau Kementerian Agama. Ya, di lembaga kecil aja, Arsip Nasional gitu, atau Perpustakaan Nasional. Eselon 1 minimal, ya masa sih saya ke Cambridge gitu kan? Nah, gitu kan? Eselon 2, masa sih Innova gitu kan? Saya sering apa? Kalau saya berkunjung ke universitas, Pak Rektor itu selalu bercerita, saya bilang, Bapak ini ya sekolah tinggi lah gitu, sekolah tinggi negeri. Bapak ini kok saya lihat APBN-nya itu kan paling juga 60 miliar. Kok mobilnya Mercy habis dong untuk biar mobil Bapak sekolah ini. Komisi Hak Asasi Nasional yang kemarin berebut karena LSM kan lama rapat, dikasih jabatan, berebut Camry kan, sampai tukeran itu jabatan tiap tahun. Ya kan? Itu anggarannya cuma 20 miliar, jabatannya ada sekjen, terus komisi-komisinya harus pakai Camry dan Altis, kan habis. Jadi ini yang 277 itu hanya pokok, ya belum lain-lain lah gitu kan. Belum untuk rafa, untuk hotel, untuk cari pacar baru, macam-macam lah. Jadi yang perlu diperbaiki mentalnya kalau gitu. Mentalnya, ya tanya lah ke teman-teman yang di Kemlu kalau pejabat di sini mentalnya. Capek-capekan. Saya gratis.
Prabowo. Pertanyaannya mekanismenya seperti apa? Sama seperti ke Jokowi. Mau menggratiskan itu mekanismenya seperti apa? Kan? Yang kedua merekrut 800.000 guru 5 tahun. Rasio guru ini juga mungkin dia belum pernah diskusi dengan teman-teman tim di Bappenas yang sering ngetek guru. Guru itu kelebihan di Indonesia itu. Kelebihan. Cuma distribusinya nggak benar. Saya sejak tahun 2000 itu disuruh ngecek guru oleh Pak Fasli. Masalahnya satu, saya bilang Pak Fasli, ini masalah manusiawi. Masalah manusia apa? Kepala desa nggak akan berani, bukan gaji. Guru itu di desa itu banyak perempuan. Suaminya camat. Suaminya tentara, ya pindah-pindah kan. Semuanya ke kota, ngumpul tuh guru di kota. Ya sampai guru bagi-bagi, ada yang cuma 3 jam ngajarnya. Sedangkan di pinggiran nggak mau. Coba, kepala BKN berani nggak mengatakan, nggak boleh dong pindah, ini manusiawi. Kalau istrinya nggak pindah, bapaknya di kota, emang bahaya kan? Nah ini kan susah seperti itu. Jadi guru ini masalahnya itu. Jadi kelebihan guru itu sekitar kelebihannya 200.000, kekurangannya 150. Tapi saya nggak yakin siapapun presidennya bisa mendistribusi guru karena ini kewenangannya di Pemda. Gitu. Nah kemudian yang kedua untuk profesi guru rata-rata 4 juta per bulan. Sebenarnya ini agak nggak jelas juga. Kalau guru PNS sebenarnya udah banyak yang lebih dari 4 juta per bulan kalau dia ada sertifikasi, apalagi profesor. Cuma masalahnya guru non PNS mungkin masih ada yang dibayar 100.000. Tapi memang masalahnya swasta juga non PNS juga susah. Sama lah seperti di birokrasi. Jadi sekolah itu ikutan belajar birokrasi. Birokrat itu baru masuk udah ingin berkaya gitu kan. Gak mau kerja kayak di sini mau ngurus-ngurusin sampah macam-macam. Ya. Sehingga apa ngangkat staf gitu kan. Staf sampah. Jadi kan ngangkat konsultan mau buat kajian. Katanya lembaga kajian. Buat kajian ngangkat konsultan. Nah, kan gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi semuanya ingin jadi pejabat. Nah guru juga sama. Aduh daripada saya capek, angkat lagi temennya. Kamu nganggur, ayo ngajar gaji saya dapat gajinya aja. Jadi banyak subkontraktor. Gitu. Jadi kalau ada tender bangun jalan, yang bangunnya perusahaannya udah si A, perusahaan tanah negeri Nazarudin, tapi yang ngerjainnya PT dibagi-bagi gitu. Itu subkontraktor, banyaknya modal ganti. Gitu, ya. Nah, ada juga yang agak aneh, ya agak beda. Yang dari Prabowo Hatta itu bahasa Inggris untuk SD. Ini mungkin nanti akan jadi psikolog. Apa pas di SD atau enggak? Memang kalau tuntutan orang tua sih sekarang dari TK aja udah ingin bahasa Inggris. Tapi kan ya agak susah lah. Anak-anak saya bisa bahasa Belanda tapi suruh terjemahin bahasa Indonesia. Saya juga nggak tahu bahasa Indonesianya gitu. Jadi agak susah. Tapi saya kira ini mungkin masih. Yang selanjutnya nomor 5, dia akan mengalokasikan 150 juta untuk sekolah. Sebenarnya 150 juta untuk sekolah itu, meskipun ini rata-rata, nanti mungkin ada yang 100, ada yang 200, tergantung kemahalan lokasi ya. Ini sebenarnya udah selesai sekarang juga. Dari tahun 2000 sudah ada DAK. Tapi sebenarnya agak susah. Gitu. Jadi kalau ngebangun gedung pemerintah dengan bangun gedung rumah sendiri itu bisa 10 kali lipat kadang-kadang. Karena banyak biayanya, biaya administrasinya, kertasnya, rapatnya, macam-macam lah gitu. Nah, kalau ini saya yakin ini tidak terlalu signifikan. Uangnya sih cukup kecil tapi ini sudah ada. Kemudian yang selanjutnya insentif bentuknya belum terlalu jelas. Kemudian yang juga sama, baik di Jokowi maupun di Prabowo, itu ingin mendorong SMK. Ini juga menjebak. Karena apa? Karena sejak zaman Bambang Sudibyo ada peningkatan SMK dan hasilnya adalah dulu SMK itu lulusan SMK itu lebih terserap di lapangan kerja. Setelah jumlahnya lebih banyak, sekarang pengangguran paling tinggi di SMK. Karena apa? Karena yang banyak itu SMK swasta dengan kualitas padanya. Nah, sedangkan SMK harganya satunya itu berbanding 5 kali lipat SMA. Gitu. Jadi kalau kita buat USB SMA 5 miliar, maka SMK 25 miliar. Ya.
Ini yang mungkin jadi berat, dan menurut saya kebijakan pengembangan SMK itu secara evidence based itu tidak dimungkinkan. Biarkan saja nanti anak, karena toh perusahaan-perusahaan juga sekarang lebih memilih anak lulusan SMA dibandingkan SMK, dan gajinya juga lebih tinggi anak SMA. Di studi yang terakhir dari teman saya di ANU, Dr. Swarti, itu menunjukkan seperti itu. Baik, mungkin itu terus. Nah, sama kan ada SMK. Nah, kemudian ada yang tambahan untuk Jokowi ini, karena mungkin orang juga sekarang mempertanyakan kurang pendidikan karakter gitu ya. Tapi harus disadari bahwa pendidikan katanya sekarang menunjang karakter, tapi mohon maaf, intelektualitasnya juga belum berkembang. Faktanya ranking kita masih sangat jauh. Gitu. Kalau rata-rata misalnya di negara maju itu udah 550, di Malaysia udah 550, di Indonesia masih 400. Gitu. Nah, ini ada masalah juga jadi jangan sampai karena kita ingin budi pekerti lupa dengan intelektualitas. Dan nanti juga dua-duanya sama ingin menekankan budi pekerti, harus hati-hati. Karena budi pekerti itu jangan dimaknai kaufinisme seperti zaman Bung Karno, Amerika disetrika, Inggris diinggris, atau seperti zaman Pak Harto, pasal 1 ayat 1 P4 gitu. Budi pekerti kan bukan seperti itu. Kalau saya lihat di Belanda misalnya, budi pekerti itu ya anak dalam kesehariannya itu misalnya hari bapak dia ngasih hadiah apa isinya. Anak-anak muslim sinterklas, oh ngasih apa, bahwa yang dia itu jangan ditakut-takuti tapi dimotivasi kan. Itu budi pekerti. Jadi budi pekerti itu jangan jadi pelajaran. Pelajaran tetap aja yang isi matematika, bahasa Inggris, sains, dan gitu. Bukan pelajaran Pancasila, pelajaran bagaimana perjuangan Indonesia melawan Belanda. Ya itu masuk lintas lah. Ya, ada P4 tapi tidak Pancasilais ya. Nah, itu yang saya khawatirkan tentang pendidikan karakter. Baik, saya kira itu terkait tadi untuk meyakinkan hitungan. Nah ini contohnya bagaimana kita masih sangat rendah. Dari tahun ke tahun cuma 371 sampai 402 nilai membaca sama matematika. Ya. Nah ini contoh bagaimana bahwa sudah dari dulu juga sudah ada uang untuk sekolah itu. Nah hitungan potret anggaran pendidikan seperti ini. Jadi 20% sangat terbatas, tidak akan bisa macam-macam. Nah yang selanjutnya kalau kita hitung aja dengan sederhana, bos, itu sudah menghabiskan 28 miliar ya. Oh, bantuan operasional sekolah. Jadi satu siswa dikasih uang 580.000 agar si sekolah itu bisa menggratiskan, bisa menurunkan biaya. Nah, ini sejak zaman SBY sudah berlangsung. Tidak ke orangnya. Enggak, ke sekolah. Ke sekolah. Jadi jumlah sekolahnya berapa diganti. Sekarang sebenarnya usulannya itu modelnya harusnya model kontraktor sistem seperti di Belgia, di Belanda. Siapapun yang menyelenggarakan sekolah, satu anak dihitung diganti uang. Gitu. Cuma memang masalahnya mahal gitu. Pemerintah nggak akan cukup. Itu bagaimana? Bos itu masuk pesantren ya? Masuk semua. Ya, cuma karena sekarang dipisah dengan Kemenag, jadi manajemennya terpisah. Ya. Jadi cuma pesantren-pesantren juga itu ada beberapa, ada yang jenis bos, ada non bos. Karena pesantren itu ada yang formal, ada yang informal. Jadi semua sudah tercover dengan bos ini. Kalau menurut saya sebenarnya tinggal bos aja ditaikkan menjadi 2 kali lipat, sehingga mendekati kebutuhan real. Karena kebutuhan SD itu minimal 1 juta kalau hitungan data BPS. Kebutuhan SMP itu 1,5 juta. Fast reading atau apa macam-macam yang kursusnya mahal-mahal, ada yang dari nol gitu. Nah ini bareng, sehingga ketika nanti di SMP, di SD lulus jauh, makin jauh, sehingga tahun 2001 saya menghitung di PTN hanya ada 1% dari keluarga agak miskin. Kalau keluarga miskin tadi yang dibawa oleh Mas itu udah nggak ada sebenarnya di PTN ya. Di PTN ya sampai di Ahalo oleh juga udah nggak ada. Itu nggak bisa masuk mereka karena dari kecil udah diseleksi. Orang miskinnya makannya terbatas, di rumah sambil kerja, ngantuk di kelas segala macam. Dia belum siap.
Nah, yang masalah yang kedua adalah coverage dari anak usia dini itu di kita itu masih 20%. Meskipun Diknas melaporkan coverage-nya sudah sampai 60%, laporan Diknas itu laporannya berdasarkan provider. Provider itu artinya apa? Dia menghitung anak sekolah di TK, dihitung anak sekolah di PAUD, dihitung anak sekolah di TPA. Satu anak bisa dihitung 3 kali. Ya kan? Mungkin nanti anak-anak Mastoro di Indonesia pagi-pagi ikut TK, sore ikut sekolah agama, malam ikut TPQ. Dia dihitung 3 orang, padahal 1 orang. Itu hitungan Diknas karena provider. Kalau hitungan BPS baru 22%. Artinya 78% anak-anak itu belum tersentuh, nggak siap belajar gitu untuk masuk SD. Nah, kalau menurut saya cara di Belgia, di Belanda bagus. Turunin aja SD itu jadi 5 tahun gitu. Sehingga nggak perlu TK, gabungin aja SD namanya. Masalahnya jadi murah karena kalau kita buat TK lagi gurunya nambah, sekolahnya nambah gitu. Nah, cuma ini mungkin nanti harus berpikir tentang Diknas yang harus direstrukturisasi, dirjennya harus dikecilin segala macam. Jadi saya melihat itu tantangan kita. Dan memang pendidikan sangat berhubungan juga dengan kemiskinan. Jadi anak yang miskin itu anak dari keluarga miskin umumnya drop out dan umumnya kalau sampai selesai dia di sekolah-sekolah yang miskin juga. Jadi anak miskin di sekolah miskin ketemu yang miskin, jadi tidak akan pernah berpikir untuk maju kan gitu. Ya. Slide.